Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan yang kedua ini, saya akan memaparkan materi mengenai alasan mempelajari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, mengapa sangat penting mempelajari sistem informasi akuntansi ya. Di dalam perkembangan teknologi saat ini, sistem informasi akuntansi terutama dalam membawa dampak yang positif dan akan membawa dampak yang negatif, sehingga sering sekali mengalami perubahan-perubahan ya, yang sering muncul pada penemuan-penemuan teknologi informasi ya. Adapun mengapa di sini kita harus mempelajari sistem informasi itu sendiri? Yang pertama, secara umum, yaitu di dalam sistem informasi akuntansi adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan ya. Sehingga di dalam sistem informasi akuntansi ya, terutama dalam jangka waktu panjang di dalam organisasi tersebut, yaitu itu sangat penting dalam mengambil keputusan ya. Kemudian yang kedua ya, si pemakai informasi di dalam mengambil keputusan ya, terutama dalam segi sifat, desain, pemakaian, dan implementasi sistem informasi akuntansi itu tersendiri, dan pelaporan informasi tentang keuangannya. Nah, dan yang ketiga adalah sangat bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi di dalam sistem laporan keuangan. Terutama di dalam sebuah sistem adalah sangat diharapkan, yaitu bagaimana mengakses dan menganalisis suatu perusahaan melalui laporan keuangan. Dan yang kedua, sangat membantu dalam merancang dan menyusun sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengakses database yang sesuai dengan standar audit ataupun pemeriksaan. Dan yang keempat adalah sangat perlu melakukan komunikasi di dalam menggunakan teknologi informasi itu tersendiri. Nah, yang keempat adalah secara umum, kenapa kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi itu tersendiri adalah kunci dalam suatu proses adalah untuk mengembangkan usaha melalui laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha itu tersendiri, yang mana kebutuhan informasi yang dituju kepada pemakai ekstern. Contohnya misalnya calon investor, kreditor seperti bank, dan kepada pihak intern seperti para manajer, pemilik maupun karyawan itu tersendiri. Nah, yang keempat adalah secara umumnya adalah untuk mempelajari sistem informasi itu secara lebih mendalam. Nah, itu adalah ada 4 ya.
mengapa alasannya kita harus mempelajari sistem informasi secara umumnya, dan secara khusus itu adalah SIA sangat dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan melalui kontrol terhadap seluruh aset yang ada dalam perusahaan tersebut, seperti menyiapkan data-data keuangan dan non-keuangan, sehingga informasi bisa berguna, dan di informasi tersebut kita bisa mendapatkan pengambilan keputusan itu secara tepat dan akurat. Itu adalah ada dua alasan mengapa kita harus mempelajari dari sistem informasi akuntansi itu tersendiri. Sudah saya paparkan, ada dua, secara umum dan secara khusus. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 fungsi yang sangat penting di dalam sistem informasi akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Ada tiga fungsi dari sistem informasi akuntansi itu di dalam perusahaan. 1, dalam mengumpulkan dan menyimpan data yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh si organisasi tersebut, yang dilakukan oleh si pihak manajemen, pegawai, dan pihak-pihak luaran yang berkepentingan dalam meninjau hal-hal yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi tersebut. Dan yang kedua adalah fungsinya adalah mengubah data menjadi suatu informasi yang sangat berguna bagi pihak manajemen. Bagi pihak manajemen, dengan adanya informasi tersebut, sangat mudah dalam menentukan keputusan dalam suatu aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, fungsi yang ketiga adalah menyediakan pengendalian untuk menjaga aset-aset, ya, seperti data yang ada di dalam perusahaan, supaya untuk memastikan bahwa data tersebut saat kita memerlukan data tersebut, dalam memperoleh data tersebut adalah akan kita dapat data itu secara benar. Itulah 3 fungsi dari sistem informasi akuntansi di dalam organisasi. Nah, di sini adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi tersebut adalah ada 3 juga. Yang pertama adalah mendukung kegiatan operasi sehari-hari. Maksudnya di sini adalah kegiatan operasi sehari-hari adalah transaksi proses di dalam sistem itu tersendiri, baik itu secara internal maupun eksternal. Dan yang kedua adalah tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah fungsinya adalah untuk mempermudah ataupun mendukung dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal. Contohnya, misalnya keputusan dalam membeli ataupun membuat produk itu tersendiri. Biasanya sering ditentukan oleh si pihak atasan dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun yang ketiga, tujuan dari sistem informasi akuntansi tersendiri adalah untuk memenuhi kewajiban
yang terdiri dari pertanggungjawaban atas perusahaan itu tersendiri. Contohnya dalam hal membayar pajak,